Baik, saudara semua, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang basic concept of strategic management atau konsep dasar manajemen. Untuk memahami ini, tentu saudara semua harus mengerti tentang apa arti manajemen itu, bagaimana globalisasi, kemudian bagaimana strategic management, profit sektor dan juga public sektor, dan juga apa itu e-commerce. Saudara semua, pada pertemuan ini tentu saudara semua akan pahami dulu kaitannya dengan strategi itu sendiri, dan juga bagaimana kondisi bisnis internasional yang tentu harus kita pahami bersama. Saudara semua, ini kaitannya dengan masalah era globalisasi, ya. Globalisasi itu adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas negara. Ini kita sudah pahami, sudah tidak ada batas negara, tidak ada batas wilayah, bahkan ruang dan waktu itu sudah sangat terbuka sekali. Dan kita pahami bahwa globalisasi itu sudah dicanangkan sejak 2010, yang notabene kita harus go ASEAN, 2020 kita harus go Asia, 2030 harus go internasional. Tentu ini yang menarik dan harus kita pahamkan pada mata kuliah strategi hubungan internasional bisnis lingkungan. Saudara semua, terkait tentang strategik, ya, bahwa apa yang ada di dalam strategik ini kita akan melihat kondisi lingkungan internal, lingkungan eksternal, bahkan lingkungan global, sehingga kita akan dapatkan apa yang ada di dalam lingkungan itu sendiri, sehingga saudara-saudara semua akan melihat bagaimana strategik itu sendiri. Jadi strategik sebagaimana didefinisikan, strategic management is the process by which manager set an organization or several organization long-term course, develop plan in the light of internal and external circumstances, and undertake appropriate action to reach this goal. Jadi makna ini tentu kita pahami bahwa strategi itu merupakan suatu proses di dalam organisasi untuk mencapai tujuan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal. Jadi saudara semua sudah harus kita pahami bahwa faktor internal dari perusahaan itu sendiri dan faktor eksternal dari perusahaan, bahkan nanti faktor global. Saudara semua, kaitannya dengan 4 tahapan di dalam strategi itu sendiri nanti ada namanya basic financial planning, kemudian forecast base, dan juga externality, setelah adanya strategic management.
Apa yang ada di dalam basic financial planning ini adalah suatu perencanaan tentang modal, dana, investasi untuk pengembangan usaha, untuk jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang. Sedangkan forecast based planning ini adalah suatu perencanaan terkait bagaimana seorang manajer memprediksi masa yang akan datang, masa yang tidak jelas, kondisi makro dan mikro ekonomi sendiri. Prediksi terkait kondisi ekonomi politik, sosial, budaya, dan keamanan dari suatu lokasi usaha, wilayah, negara itu sendiri. Sedangkan eksternal orientasi planning ini memfokuskan manajemen untuk melihat kondisi eksternal baik dalam maupun luar negeri. Sedangkan pada strategic management ini fokus pada bagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, itu beberapa hal yang harus kita pahamkan untuk saudara semua, sehingga apa yang ada di dalam kondisi ini tentu kita bisa melihat bagaimana strategic manajemen yang fokus pada sektor profit dan fokus pada non profit tentu kita akan bedanya. Kalau di dalam sektor profit atau profit oriented kita sudah mengenal bagaimana perusahaan manufaktur, bagaimana perusahaan jasa, bagaimana perusahaan dagang. Di situ fokus orientasi pada profit, sehingga pada strategi tersebut manajer akan berpikir tentang bagaimana mencapai profit setinggi-tingginya, bagaimana income perusahaan meningkat, bagaimana penjualan meningkat. Tetapi berbeda pada strategik untuk manajemen yang fokus pada non-profit. Contohnya adalah pemerintahan, yayasan, rumah sakit, bahkan pendidikan. Itu orientasinya adalah pada non-profit motif. Sehingga fokusnya apa? Adalah pada service excellence. Sehingga di situ dibutuhkan pelayanan yang baik, servis yang baik, misalnya pemerintahan terkait dengan pelayanan KTP, pelayanan izin usaha, pelayanan mencari SIM, pelayanan izin bangunan, dan sebagainya. Saudara-saudara semua, tentu kembali pada kondisi di mana globalisasi itu kita arahkan, tentu kita akan melihat bagaimana mengekspor produk, ya, membuka pasar modal, ya, kemudian membuka pabrik perusahaan di cabang luar negeri, membeli bahan komponen di luar negeri, dan juga bagaimana yang ada di dalam globalisasi tadi. Tentu kita akan pahami bahwa globalisasi itu penting, ya, yaitu untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Globalisasi penting, adanya harga produk yang lebih murah. Kemudian globalisasi penting karena negara memiliki akses ke lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu pembangunan ekonomi dalam negeri. Kemudian terjadi transfer teknologi yang canggih di era sekarang ini, nanti ada e-commerce. Nah, itu akan membuat kita akan menguasai pasar. Kemudian juga apa yang ada di dalam e-commerce tadi, bahwa saudara semua, kompetisi dunia tadi disampaikan bahwa kita sudah tidak ada wilayah negara lagi, sehingga dengan e-commerce ini diharapkan penjualan transaksi melalui bisnis maya, seperti Anda lihat ada Shopee, GoFood,
blibli.com itu bagian daripada strategi bisnis internasional. Kemudian akses market terkait dengan branding. Akses market ini konsumen sekarang berpikirnya adalah bagaimana pelayanan yang cepat, pelayanan tepat, pelayanan yang aman. Bahkan yang ketiga kaitannya adalah balance of power to customer, yang intinya fokus pada bagaimana konsumen itu adalah satu raja, sehingga perusahaan harus bisa melayani semaksimal mungkin dengan kondisi global dunia yang semakin padat, semakin berat. Dan kemudian yang keempat atau D, competition change. Tentu ini akan berpikir bagaimana apa yang terjadi di dalam dunia nanti. Saudara-saudara semua, apa yang menjadikan kondisi ini kita akan bisa memenangkan dunia nanti, sehingga apa yang harus kita lihat di sini, saudara semua pasti akan melihat bagaimana yang ada di dalam bisnis itu bisa kita wujudkan. Kita menyadari bahwa tidaklah mudah untuk membangun strategi itu sendiri, sehingga saudara semua harus bisa berpikir bagaimana visi misi, tujuan, sasaran itu bisa kita capai. Kemudian juga apa yang menjadikan basic strategi yang harus Anda lakukan dengan kondisi ini, tentu ada beberapa hal yang harus kita wujudkan, dan bagaimana kondisi basic element of strategic management ini kita lakukan. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada tahap yang pertama ini, environmental scanning, kemudian kita harus berpikir bagaimana internal faktor, eksternal faktor, global faktor itu harus kita pahami. Internal faktor itu sumber dari dalam perusahaan. Nah, di situ ada yang namanya struktur, ya. Kemudian ada budaya kerja, ada sumber daya. Nah, di situ ada man, money, market, method, machine, material, bahkan information. Kemudian faktor eksternal, ini juga kita harus pahami bahwa supplier, faktornya itu akan mempengaruhi bagaimana bisnis kita, employer, tenaga kerja, kompetitor, pesaing, itu akan mempengaruhi bagaimana bisnis kita, community atau masyarakat, itu juga akan mempengaruhi bagaimana permintaan dan penjualan, kreditor, bagaimana kondisi permodalan kita, apakah dari modal sendiri atau pinjam ke perbankan atau pihak ketiga. Kemudian customer, kaitannya dengan konsumen, governance, kebijakan tentang izin, tentang UMR, dan special of interest. Saudara semua, tentu itu akan membawa bagaimana basic element of the strategic management process itu bisa kita wujudkan. Sedangkan yang kedua adalah tahap strategik. Strategic formulation ini berpikir bagaimana perusahaan dalam berpikir jangka panjang 10 tahun ke depan. Tentu kita akan pahami bagaimana strategic vision, strategic mission, strategic goal atau objektif, kemudian strategic sasaran. Tentu kita akan bisa melakukan bagaimana perusahaan di dalam melakukan pemetaan terkait dengan apa yang akan menjadikan visi, tujuan, mimpi, cita-cita, kemudian misi adalah penurunan dari visi yang harus dilakukan seorang manajer
bagaimana implementasi atas visi, misalnya menjadi perusahaan terkenal di Indonesia. Yang kedua, misalnya membangun produk yang berreputable dan berkualitas, menjadi suatu perusahaan yang eksis untuk membantu pemerintah. Itu misalnya adalah misi. Sehingga sasaran yang akan dicapai adalah misalnya profit meningkat, anggaran efisien, pertumbuhan asetnya meningkat, penjualan meningkat, branding atau reputable baik, CSR bisa dijalankan, market leadership, dan bisa menguasai pasar. Saudara-saudara semua, anak-anakku yang saya banggakan, tentu itu bagian daripada strategik yang harus kita wujudkan dan kita jalankan untuk membangun bagaimana dan apa yang harus kita wujudkan. Saudara-saudara dan anakku yang saya banggakan, pada pertemuan ini tentu kita akan memasuki pada tahap berikutnya kaitannya dengan kondisi tahap yang ketiga, yaitu strategic implementation. Pada tahap ini tentu manajer harus berpikir bagaimana kebijakan yang harus dilakukan, bagaimana prosedur SOP yang harus dibuat oleh tim, bagaimana budaya kerja yang harus dijalankan seluruh komponen yang ada di perusahaan, bagaimana job description, tupoksi, dan juga struktur organisasi diimplementasikan secara baik. Sehingga apa yang ada di dalam perusahaan itu tentu akan menjawab bagaimana anggaran perusahaan dalam organisasinya berjalan efektif efisien, bagaimana strategi anggaran bisa dilakukan, bagaimana anggaran dan prosedur itu bisa menjalankan semua perintah yang dilakukan oleh pimpinan. Di situ ada top, middle, dan lower. Top akan berpikir, ayo bekerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadikan impian daripada visi perusahaan. Saudara semua, pada tahap yang keempat itu kita akan masuk pada strategic control evaluation. Pada strategic control ini tentu kita akan melihat bagaimana strategik dalam pencapaiannya, bagaimana kinerja atau performance bisa kita capai. Tentu kalau melihat dari evaluasi kontrol ini, kita akan fokus pada outcome of the management strategy itu sendiri. Nah, apa yang ada di dalam outcome, tentu kita akan melihat bagaimana kinerja perusahaan itu baik secara finansial maupun non-finansial. Kinerja finansial tentu akan fokus pada bagaimana capaian laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal, catatan atas laporan keuangan itu sendiri. Sehingga kita akan menilai rasio keuangan itu sehat atau tidak mendasarkan pada solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk membayar jangka panjang, rentabilitas, profitabilitas, likuiditas, aktivitas ROI, ROA, dan ROI. Pada kinerja non-finansial tentu kita akan pahami bagaimana customer atau konsumen, apakah konsumen itu setia pada produk kita atau tidak. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dan pembelajaran, bagaimana growth pertumbuhan yang dicapai perusahaan selama ini, bisnis internal, dan juga ini harus bisa kita capai, sehingga itu akan menjadikan evaluasi terhadap apa yang menjadikan strategic control and evaluation. Saudara semua, anakku yang saya banggakan, tentu saudara nanti akan dihadapkan pada bagaimana SWOT analysis. SWOT is an
acronym used to describe the particular strength, weakness, opportunity, and threat that's a strategic factor for a specific company. Jadi saudara semua, nanti Anda akan mengerjakan dan membuat tugas yang telah saya siapkan. Anda harus bisa memetakan pada posisi strength dan weakness, itu pada posisi faktor internal. Sedangkan pada opportunity dan threats itu pada posisi pemetaan di faktor eksternal. Sehingga saudara semua harus bisa memetakan bagaimana dan apa saja yang masuk di dalam strength, apa saja yang masuk di dalam SWOT, dan apa saja yang masuk di dalam opportunity dan threat. Sehingga pada akhirnya nanti Anda akan menemukan strategi OS, strategi OW, bahkan strategi TS, strategi TW itu akan saudara lakukan. Saudara semua, tentu nanti analisis terhadap strength, weakness, opportunity, dan threat itu bisa akan Anda jadikan satu tolak ukur bagaimana formulasi strategi perusahaan bisa kita capai. Jadi formulation is the development of long-range plan for the effective management of environmental opportunity and threats in light of corporate strength and weakness, SWOT. It includes defining the corporate mission, specifying achievable objective, developing strategic, and setting policy guideline. Jadi saudara semua tentu sudah masuk kepada bagaimana strategi, visi, misi. Jadi visi itu adalah mimpi, ya. Visi itu adalah cita-cita. Visi itu adalah capaian yang akan dicapai. Sehingga Anda akan bisa menetapkan strategi yang tepat. Saudara semua, ini nanti Anda akan punya tugas. Tugas yang kami berikan ada soal dalam bentuk checkpoint. Anda harus bisa menjawab jika memilih A, kenapa alasannya, jika memilih B, apa alasannya, sehingga Anda akan bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan benar. Dan saya harapkan Anda harus membaca semua materi ini pada pertemuan ini. Kemudian yang kedua, Anda akan mengerjakan studi kasus dari SWOT analisis tadi, sehingga Anda akan tetapkan bagaimana strength, weakness, dan opportunity. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.